Ini adalah kebun di belakang rumah saya. Ini adalah tumbuhan yang tersisa. Udah ya perhatikan, udah tidak ada lagi aglonema di sini. Nah, hingga ini sisa-sisanya. Ya perhatikan dari sini ini anaknya ya. Anaknya yang tersisa yang masih tumbuh dari bonggolnya. Nah, ini saya sumpuk dulu ya supaya memudahkan dan mempercepat pertumbuhan tunas. Karena apa? Dengan ditutup itu terjaga kelembapannya, hanya di bagian ini saja yang berlubang. Jadi bagian-bagian yang sudah rusak ini alhamdulillah masih ada sisanya. Ini tinggal akarnya. Nah, oleh sebab itu dari akar-akar itu saya coba untuk merawat kembali. Nah, perhatikan, barangkali masih bisa dilihat. Ini belum saya rawat, ini masih. Nah, ini loh yang disebut dengan kutu. Nah, ini kutu sisik. Ini ya, kelihatan ya. Nah, ini kutu sisik. Ini harus dicuci. Nanti akan saya lakukan pembersihan. Nah, ini di sana masih ada. Coba perhatikan. Tinggal satu. Aslinya besar. Dan ini birkin ini yang masih tersisa gitu ya. Nah, ini tinggal kecil-kecil ini sudah rusak. Saya sengaja tidak membeli dulu. Nah, ini tidak membeli dulu karena ya khawatir tertular ya, karena mudah sekali penularannya. Ini yang masih bisa bertahan, birkin. Di sebelahnya dititipkan pembibitan. Jadi yang masih bertahan, yang masih bisa menghibur hati saya untuk memandang keindahannya adalah pilau birkin. Selebihnya nih aglo lokal, apa namanya ya, saya beli di tetangga saya hanya 20.000. Justru ini yang bertahan. Bos, bukan mainan ini bos. Bos, bukan mainan ini. Nuhun, rusak nanti nuhun, mau ditanam nuhun. Nah, ini yang bertahan tidak kena, karena yang kena kutu adalah batang, kemudian daun ya. Udah tidak bisa berbuat banyak, maka hari ini saya mau sampaikan bagaimana merawat. Nah, ini masih mau saya buang besok saja. Mengerikan. Makanya ini daunnya jadi begini, coba perhatikan. Nah, kalau ini kutu putih ya, ini karena kutu putih, kalau tidak diberantas ini juga akan rusak semua. Awalnya adalah seperti berikut ini. Kemudian saya bantu untuk memperbaikinya adalah dengan menggunakan merendamnya di bagian ujungnya di air semacam ini. Jadi yang direndam sedikit saja, sekitar setengah atau 1 cm gitu ya. Kocin, kasihan. Udah saya teliti, udah saya bersihkan kemarin, dan tidak ada kutu sisiknya. Jadi kalau kena kutu sisik itu warnanya akan memudar. Nah, nih kalau didekatkan tidak kelihatan. Nah, ini aslinya ya.
Tapi kalau udah ini akan memudar seperti ini, kemudian menguning dan rusak. Dan bagian batangnya itu akan bersisik begini. Nah, ini semacam ini. Lama-lama bersisik semua. Nah, sudah bersisik ini. Tapi kemarin sudah saya bersihkan dengan air sabun cuci piring. Coba perhatikan ini. Ini adalah bagian ujung-ujungnya. Ketika saya potong, yakin sudah tidak ada spot merah, maka berhenti untuk memotongnya. Nah, tapi ketika masa ini kelihatan ada bercak sedikit itu, nah itu masih saya potong. Nah, kalau ini yang kena spot merah ya, jadi dipotong lagi, kemudian nah ini karena tidak bagus ya, ini juga spot merah ya. Nah ini apa ya, nah ini sudah seperti ini. Nah, rusak, nah, banyak sekali. Oke, jadi sekian banyaknya ini dari berapa batang tadi ya, banyak batang. Jadi karena memang banyak yang terkena kutu sisik ya, jadi bersisik. Ini sudah saya kerok tadi ya. Oke, kita lanjutkan perendaman. Setelah itu buat larutan atonik, campuran antara air 2 liter dan atonik 1 sendok teh dan fungisida setengah sendok teh. Kemudian diaduk. Setelah diaduk, masukkan bagian-bagian yang tadi sudah dibersihkan ya. Masukkan semuanya seperti ini. Rendam selama 1,5 jam sampai 2 jam. Sekarang siapkan mika, kemudian bagian tutupnya dilubangi. Begini caranya ya. Beri lubang dengan menggunakan paku. Nah, perkirakan lebarnya bisa ini seperti ini. Bisa lebarnya ini bisa dimasuki, nah seperti ini. Bisa batang-batang aglonema itu nanti dimasukkan ke sini. Jadi ini kita nanti merawatnya dengan menanam dengan media air, nah, ya sampai lubang sebanyak yang dibutuhkan lah. Pembuatan lubang-lubang sudah selesai. Untuk selanjutnya nanti kita masukkan air di dalamnya. Jadi potongan batang ini nanti kita masukkan di sini. Persiapkan tutupnya dibuka ya, semacam ini. Nanti itu prinsipnya adalah sebagian dari batang itu tercelup ke dalam air. Itu hanya sedikit saja, kira-kira 1 cm. Jadi jangan semua. Nah, itu tujuannya untuk merangsang pertumbuhan akar ya. Kemudian mengapa ditutup dengan ini lilin ya, ujungnya itu ini sudah saya lakukan berkali-kali. Saya potong ini ada cairan getahnya itu keluar, sehingga membusuk, lama-lama akan membusuk. Ini saya coba untuk dengan menggunakan cairan lilin, ditutupkan ke atasnya sehingga sudah secara otomatis tertutup, pori-porinya tidak akan keluar tuh cairan tersebut. Nah, tadi sudah dibuat lubang-lubang
lubang-lubangnya ada yang besar ada yang kecil sesuai dengan kebutuhan. Jadi kebutuhan pada saat ini batangnya ada yang besar ada yang kecil. Nah, oleh sebab itu batang tersebut bisa lubang ini bisa disesuaikan dengan besarnya batang. Nah, silakan dicoba yang lubangnya sesuai ya. Kurang ini sebenarnya batangnya tidak besar. Hati-hati ya nih ya. Kalau memasang hati-hati, jangan sampai tergores tunas aktifnya supaya tidak melukai. Kalau melukai nanti tidak bisa tumbuh. Ternyata bagian tersebut harus sabar ya, harus sabar. Seperti ini. Cukup sekian saja. Nanti setelah itu tempat ini diisi air, kemudian kita pasang begini. Sehingga batang tersebut bisa diam, jadi berdiri, tidak roboh. Seperti itu ya. Dan yang tercelup hanya ujungnya saja, sekitar setengah atau 1 cm. Nanti kalau misalnya airnya berkurang kan bisa diturunkan sedikit. Nah begini bisa. Demikian juga selanjutnya. Oke, jangan sampai terbalik ya. Untuk mengetahui batang ini tunasnya terbalik atau tidak, itu dilihat di ruasnya. Di setiap ruas itu terdapat bakal tunas ya. Nah, dan bakal tunas itu ada di atasnya. Coba perhatikan ini. Ada di atasnya ya. Di atasnya ya. Jadi kalau misalnya meletakkannya seperti ini, batang tunasnya nanti akan menghadap ke bawah. Nah, harusnya seperti ini. Batang tunasnya menghadap ke atas ya. Oke. Baik, kita pasang ini di bagian yang paling besar karena ini paling besar. Gitu. Kemudian yang agak kecil carikan yang kecil juga. Nah, ini sudah ada penyanggahnya. Nah, ini di sini ada tunas yang sudah muncul. Ini beruntung sekali, ini insya Allah tidak akan lama akan tumbuh. Nah, ini memasangnya tidak bisa dari sini ya, dari bawah. Oke, dilepas dulu. Memasang ini harus telaten dan bersabar untuk memasangnya satu per satu. Dari bagian ada yang dari bagian bawah, ada yang dari bagian atas. Nah, kalau tidak cukup cari tempat lubang yang bisa dimasuki. Nanti kalau di lubang yang dibuat tersebut ternyata tidak bisa dimasuki, ya silahkan untuk memperlebar lubang tersebut gitu ya. Nah, kalau ada ini misalnya ada kesulitan nih untuk memasukkannya agar bisa nyantol gitu ya. Nah, itu tepatkan di akarnya, bisa dibuang nih satu. Nah, ini bisa buat cantolannya nih. Nah, semacam ini ya, kelihatan ya. Nah, semacam ini. Jadi nyantol di sini. Nah, baik. Dan lakukan semuanya dipasang di lubang-lubang tersebut. Oke? Anda bisa mengira-ngira sendiri ujung dari batang itu nanti menyentuh ke ini, ke
dalam air. Dan ini saya coba akarnya yang masih bagus ini saya ikutkan, maka meskipun ini batang bagian bawah tidak menyentuh tidak masalah karena ada akarnya. Oke. Kemudian sekarang siapkan airnya, kira-kira begitu ya. Nah, diperkirakan jadi banyak airnya. Kalau ini sudah menyentuh ya sudah. Nah, kalau ternyata belum, maka masukkan. Bisa ditambah kalau memang belum menyentuh. Ada yang belum menyentuh, kalau bisa, kalau sudah menyentuh ya yang lain bisa diturunkan. Nah gitu. Terkena sedikit saja sudah cukup, setengah senti itu cukup. Nanti kalau ternyata berkurang dan tidak menyentuh bisa ditambah lagi ya. Ini bisa tambah airnya sedikit. Saya kira cukup ya. Nah, ini sudah bisa menyentuh semua. Kelihatan ya, airnya mendatar semacam ini. Nah, jadi antara setengah sampai 1 cm batang tersentuh ke air. Disinilah terjadinya peresapan air melalui lubang-lubang kapiler pada batang. Di tempat tersebut pula akar akan terangsang untuk tumbuh. Jika seluruh batang terendam di dalamnya, maka batang akan lonyot. Sekarang langkah terakhir, siapkan plastik kresek ya, warna apa saja, putih boleh, pink boleh, hitam juga boleh. Nah, untuk apa? Kita sungkup ya. Jadi untuk menjaga kelembapan bagian atasnya kita sungkup. Nah, ini adalah tujuannya untuk merangsang pertumbuhan tunas. Nah, semacam ini tidak perlu rapat gitu ya. Di bagian bawah ini masih berlubang, hanya ditutup saja. Itu jadi masih ada udara yang masuk. Nah, begitu. Mengapa? Kalau ini ditutup rapat, biasa dengan kondisi tersebut tidak ada udara yang masuk. Tapi ketika kita buka dengan situasi yang baru, kemudian kelihatan sudah ada tunasnya, segera ditanam, maka dia akan mengalami situasi yang sangat berbeda, yang drastis. Jadi terjadi stres gitu ya, namanya kaget dengan situasi yang baru. Oleh sebab itu kalau menyungkup tidak perlu rapat-rapat, biarkan udara itu masuk dari bagian bawah. Untuk perkembangannya perhatikan juga nanti dalam 1 atau 2 minggu ke depan. Selamat mencoba, semoga sukses. Salam bahagia, merawat alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.